sebagian yang lain bisa, maka wajib orang itu berwudu atau mandi dan menyirami anggota tubuh yang sembuh. Sementara yang sakit itu baru diganti tayamum. Yang sembuh karena bisa air maka wajib air. Yang sakit gak bisa air makanya tayamum. Makanya itu disebutkan dalam qaidah fiqhiyah al-mansur la yasbuh bil-mansur, yang dimana anggota tubuh yang sembuh pada dasarnya dengan air tidak berpindah pada tanah dikarenakan ada sebagian yang terluka. Kalau terluka semua iya, nggak bisa nyentuh air semua iya, baru itu tayamum. Tapi kalau sebagian sembuh dan sebagian terluka, nggak mungkinlah yang sembuh ini hukumnya kita ikutkan pada yang luka. Jadi yang sembuh hukumnya yang sembuh, ya yang luka hukumnya yang luka, seperti itu. Nggak mungkin gara-gara yang luka terus yang sembuh diikutkan hukumnya pada yang luka, nggak bisa. Jadi tata cara wudunya gimana? Yang pertama, sekarang orang ketika ada jabirahnya atau ada penutup lukanya, kewajiban bagi orang tersebut adalah bertayamum sebagai pengganti daripada yang luka dan menyiram dengan air anggota tubuh yang tidak luka. Jadi begini contohnya, kalau semisalnya orang tersebut hadas besar, kemudian kakinya tulangnya patah, anggap kakinya tulangnya patah, tulang betisnya patah. Kalau bab wudu ini kan gak ada pengaruh kalau dalam wudu, karena dalam wudu hanya sampai mata kaki. Ini sekarang orang ini mandi besar, jadi ada tulang yang patah yang dimana tulang tersebut dikasih kayu dan diikat-ikat seperti itu. Jadi bagaimana kalau dia junub, tata cara mandinya, atau perempuan sedang haid kemudian bersih daripada haidnya. Jadi caranya gini, yang tidak terkena air atau yang tertutup oleh jabirah, penutup luka itu wajib kita tayamumkan dengan niat mengganti yang di dalam yang tidak terkena air. Tayamumnya di mana? Tetap di wajah dan kedua tangan. Cuma niat kita menggantikan yang di dalam yang tidak terkena air itu. Itu tayamum khusus mengganti daripada penutup itu. Nah, setelah itu barulah mandi, siram seluruh tubuh kecuali yang terluka itu. Nah, kalau seluruh tubuh disiram, yang terluka kan meski disiram itu tidak bisa kena air. Meskipun disiram tidak bisa kena air. Jadi siram itu sebisanya, gitu. Siram sebisanya. Kalau sekiranya nggak boleh kena air sama sekali, ya sudah, hindari yang tidak boleh kena air. Yang boleh kena air itu wajib disiram. Dan di mana yang ada jabirahnya tersebut atau perbannya itu wajib kita tersebut ngambil air lalu diusap dengan air, seperti itu. Itu kalau hukumnya mandi besar. Kalau mandi besar, kenapa? Kalau mandi besar tersebut boleh kita tayamum dulu, boleh kita mandi dulu, boleh. Kenapa? Karena seluruh tubuh untuk mandi besar itu tidak wajib tertib. Nah, kalau sekarang ini kita untuk wudu kan wajib tertib. Kalau wudu wajib tertib, maka tayamum tersebut untuk mengganti anggota tubuh yang luka, waktu tayamumnya adalah waktu membasuh tubuh yang luka. Semisalnya tangan kita patah atau tangan kita ada masalah atau terluka atau kena sayat apa, yang dimana di situ harus ke dokter dan tidak bisa ini dilepas, kata dokter berbahaya, nggak bisa nyentuh air. Jadi bagaimana tata cara wudhu kita kalau kita mengalami hal yang seperti ini? Maka caranya wajib kita membasuh wajah dulu karena wajah tidak terluka. Jadi niatnya itu di wajah ketika wudhu. Baru ketika wajah, tangan yang kanan, yang dimana tangan yang kanan ini tidak terluka. Nah, tangan yang kiri yang terlukanya ada di sini dan ditutup oleh perban. Yang di sini karena sehat maka wajib disiram air yang di sininya. Yang di sininya juga wajib disiram air. Nah, yang terluka ini itu kan tidak kena air, tidak bisa kena air. Jadi wajib diganti tayamum. Kapan itu? Apa nunggu selesainya wudu? Enggak. Wudu itu wajib tertib soalnya. Jadi di kapan kamu waktu membasuh tangan, maka kamu disitulah tayamum. Tayamumnya di mana? Tetap di wajah dan kedua tangan.
Niatnya sebagai pengganti dari anggota tubuh yang tidak terkena air ini, itu tayamumnya. Kemudian setelah selesai tayamum, lanjutkanlah wudunya, kepala, terus kemudian kaki, atau mengusap telinga bagi orang yang ingin mengamalkan sunnahnya mengusap telinga seperti itu. Tapi yang dimana itu karena nggak bisa disiram, maka wajib diusap dengan air saja, begitu. Wajib diusap dengan air. Itu tata cara wudunya orang yang ada perbannya atau ada penghalang, begitu tata caranya. Jadi beda untuk mandi dan untuk wudu, itu beda. Kalau mandi diwajibkan tertib, kalau tidak kalau wudu diwajibkan tertib, kalau mandi enggak diwajibkan tertib. Sekarang ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Tayammum itu kan fungsinya, kekuatan tayammum hanya digunakan untuk satu kali fardhu. Sementara wudu bisa digunakan satu kali wudu berkali-kali, tayammum satu kali. Keadaan kita sekarang ini gabungan antara tayammum dan wudu. Gabungan tayammum dan wudu. Apakah itu fungsinya seperti wudu? Apakah itu fungsinya seperti tayammum? Jawabannya adalah wudu punya fungsi sendiri, punya kekuatan sendiri, sementara tayammum punya kekuatan sendiri. Andai kata seandainya orang tayammum dengan praktek seperti barusan, yang sembuh kita siram dengan air, yang terluka kita siram dengan kita ganti dengan tayammum. Ketika orang tersebut melakukan satu fardhu, maka cukup tayammum saja, tidak usah wudu lagi. Kenapa? Itu kan tidak hadas, kecuali kentut, kecuali hadas, baru wudu lagi dengan praktek yang awal. Kalau seandainya nggak hadas, cuma sudah satu kali fardhu sudah dilaksanakan, dosisnya tayammum sudah habis, sudah kekuatan tayammum sudah habis, sudah, maka kita cukup tayammum saja dengan niat mengganti yang di sini, dengan niat mengganti anggota tubuh, anggota wudu yang tidak terkena air. Seperti itu, paham ya? Mungkin nanti bisa dilanjutkan di pertanyaan ketika ada yang tidak paham. Loh, katanya wudu itu kan wajib tertib, ya. Wudu wajib tertib. Otomatis kalau kalau di tangan ini tayammumnya kita ulang, apakah mengusap kepala dan membasuh kaki harus kita ulang juga apa enggak? Kan katanya tertib. Jadi otomatis kalau tangannya nggak lengkap, maka kepala dan kaki kan juga ikut diulangi, kan gitu kan seharusnya. Jawabannya adalah menurut Imam Nawawi, kalau keadaannya seperti barusan nggak usah diulang lagi kepala dan kakinya, cukup tayammum saja. Tapi menurut Al-Imam Rafi'i, karena tayammum wudu itu wajib tertib, ketika tangan ada yang tidak lengkap, maka yang ada yang terluka ganti tayammum, kepala dan kaki diusap lagi. Kenapa? Karena wudu itu wajib tertib hukumnya menurut madhabnya Imam Syafi'i, seperti itu. Nah, itu pembahasan yang barusan itu adalah pembahasan tentang apa? Tentang tata jabirah penutup dan tata cara berwudu atau tata cara mandi, yang dimana mandi dan wudunya itu harus digabung antara wudu dan tayammum. Sekarang ada beberapa permasalahan dan pertanyaan mengenai barusan. Kira-kira sholatnya wajib qadha apa enggak? Kira-kira sholatnya wajib qadha apa enggak? Nah, itu kan barusan kita bahas sahnya. Sekarang kita bahas wajib qadhanya. Itu beda pembahasan antara sahnya tayammum, sahnya sholat, wajib qadha, tidak wajib qadha, itu beda. Ada sholat sah ini wajib qadha, ada sholat sah tidak wajib qadha. Salah satu sholat sah yang wajib qadha seperti sholat li hurmatil waqti, salah satu contohnya sah tapi wajib qadha. Atau sholat dengan tidak lengkap syarat, kurang syarat, itu sah wajib qadha. Seperti apa itu? Kurang syarat bukan karena bisa dilakukan tapi dia tinggalkan, tapi dia nggak bisa melakukan sama sekali memang. Seperti sholat nggak bisa menghadap kiblat karena ada dalam keadaan tertentu, nggak bisa sama sekali menghadap kiblat. Sholat sah sholatnya tapi wajib qadha.
Seperti salah satu contohnya juga orang tayamum karena tidak ada air di tempat yang pada umumnya ada air. Misalnya di sini, ini kan pada umumnya ada air. Suatu ketika nggak ada air. Suatu ketika nggak ada air, sama sekali nggak ada air. Jadi kita tayamum di sini, terus kita sholat. Nah, sholatnya wajib qadha. Kenapa? Karena kita sholat dengan tayamum karena tidak ada air di tempat yang dimana di situ pada umumnya ada air. Ini sholatnya sah tapi wajib qadha. Nah, salah satu pertanyaan itu, tayamum dengan praktek seperti barusan, seperti tadi, dengan adanya jabirah atau besar, patah tulang tangan atau patah tulang jari misalnya, kita perban, kita kasih besi, itu kira-kira dengan praktek seperti itu sholatnya wajib qadha apa enggak? Jawabannya, antara wajib qadha dan tidak wajib qadha tersebut melihat keadaannya dan di mana letaknya jabirah itu, perban itu atau penutup yang letaknya di mana dan keadaannya bagaimana. Yang pertama, kalau seandainya jabirah atau penutup luka atau perban yang tidak bisa dilepas sama sekali adanya di wajah dan tangan, adanya di wajah dan tangan, maka sholatnya tetap wajib qadha. Terluka, iya, tapi di kepala dan tangan, tetap sholatnya wajib qadha. Kenapa kok sholatnya wajib qadha? Meskipun sudah diganti dengan tayamum itu yang luka. Dikarenakan meskipun itu diganti tayamum, ya, meskipun itu diganti tayamum, karena luka yang ada di dalam itu tidak bisa disentuh air, juga nggak bisa disentuh tanah. Jadi air itu nggak bisa nyentuh, tanah pengganti dari air juga tidak bisa nyentuh. Makanya tidak akan lengkap meskipun diganti. Makanya sholatnya itu tetap wajib diqadha kalau sekiranya perban itu ada di wajah dan tangan. Nggak ada bedanya perbannya besar atau kecil, nggak ada bedanya. Dipakai dalam keadaan punya wudu atau dipakai dalam keadaan tidak punya wudu, itu tetap sholatnya wajib qadha kalau ada di wajah dan tangan. Karena nggak bisa nyentuh air, juga tidak bisa disentuh oleh tanah. Kalau seandainya yang luka itu bukan di wajah dan tangan, seperti contohnya di kaki, jari kaki misalnya, atau kakinya kena cangkul, atau kakinya kena celurit, atau yang lain, kakinya kena dijatuhin apa misalnya gitu, sehingga ada tulang yang retak. Bagaimana hukumnya? Itu kan bukan di wajah, juga bukan di tangan, artinya bukan di anggota tayamum. Bagaimana hukumnya? Sholatnya wajib qadha apa enggak? Lihat dulu. Kalau seandainya, ya, kalau seandainya yang luka segini, lebarnya luka segini, dan penutup yang menghalangi air untuk sampai ke luka tersebut sangat pas dengan lukanya, ya, sangat pas dengan lukanya, maka hukumnya gimana kalau seperti itu? Jadi kalau lukanya segini di kaki, ya, lukanya segini, terus penutupnya pas dengan luka, sangat pas, maka itu hukumnya kita wudhu biasa. Yang pas luka ini yang nggak kena air, yang nggak bisa kena itu, kita usap dengan air saja, sholatnya tidak wajib qadha. Seperti itu. Ada nggak penutup luka yang benar-benar pas dengan lukanya? Ada nggak? Jawab, nggak ada, ya, nggak ada. Tapi terkadang juga ada. Seperti apa contohnya? Orang lukanya segini, dikasih obat sampai banyak obatnya, sampai nggak bisa nyentuh air ke dalam, sampai air itu nggak bisa menembus obat yang banyak seperti bubuk yang banyak gitu. Jadi sampai nggak bisa nyentuh. Itu namanya penutup luka yang benar-benar pas dengan lukanya. Jadi ketika wudhu kita siram yang sembuh, yang itu kita cukup usap dengan air saja, maka sholatnya itu tidak wajib qadha. Seperti itu. Yang kedua, kalau sekiranya kalau sekiranya lebih daripada luka, misalnya lukanya segini, terus dikasih perban,
Yang jelas kalau perban itu kan pasti mengikat yang sembuh juga walaupun sedikit. Nggak usah perban, handy plus saja itu pasti kan ngambil dari yang sembuh. Itu kan ya, meskipun yang kecil itu. Bagaimana hukumnya kalau sudah ngambil dari yang sembuh? Ini selain di wajah dan tangan. Jawabannya adalah kalau sekiranya benar-benar ngambil hanya untuk sekedar menguatkan itu perban agar nggak lepas, misalnya ya yang dibutuhkan untuk melekatkan perban itu cuma sedikit, nah kita nutup sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melengketkan itu perban, maka hukum sholatnya tidak wajib qadha apabila itu dipasang dalam keadaan punya wudu. Tidak wajib qadha apabila dipasang dalam keadaan punya wudu. Kalau waktu dipasang nggak punya wudu, maka sholatnya wajib qadha. Begitu juga apabila ngambil dari yang sembuh berlebihan, tidak ngambil yang dibutuhkan saja. Lukanya segini, perbannya banyak luar biasa. Wah, itu dipakai dalam keadaan punya wudu atau dipakai dalam keadaan tidak punya wudu, itu hukumnya tetap wajib diqadha. Seperti itu. Itu adalah pendapat yang muktamad daripada madhabnya Imam Syafi'i. Itu kalau ada penutupnya. Hanya saja Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah mengambil satu pendapat daripada pendapatnya Al-Imam Muzani dari madhab Syafi'i juga. Dalam kitab Majmu', Imam Nawawi ini mengambil pendapatnya Imam Muzani bahwasanya siapapun orang yang dalam anggota tubuhnya terluka dan ada penutup yang nggak bisa disentuh air, sudah wudhu saja dengan praktek yang tadi, dalamnya kita ganti dengan tayamum, dengan praktek yang tadi juga, dan tidak usah qadha, secara mutlak tidak usah qadha. Nah, ini pendapat yang sangat ringan yang bisa kita ambil ketika kita sakit. Ini pendapatnya Imam Nawawi disebut dalam kitab Majmu' mengambil dari pendapatnya Al-Imam Al-Muzani, dan itu juga adalah madhabnya Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi kalau kata Imam Nawawi itu yang penting wudu, yang ganti tayamum, seperti apapun jabirahnya, perbannya seperti apa, sudah kerjakan saja, tidak wajib diqadha. Seperti itu. Kenapa? Karena orang tersebut sudah melakukan wudu, iya. Sementara jabirah itu, penutup itu dalamnya sudah diganti, di luarnya sudah diusapi air, sudah kewajibannya selesai. Kewajibannya selesai. Kenapa kok harus diqadha? Orang kewajibannya sudah selesai. Jadi yang jelas kalau kewajiban sudah dilaksanakan semua, itu enggak wajib qadha. Itu pendapatnya Imam Muzani yang dikutip oleh yang diambil oleh Imam Nawawi dan disebutkan dalam kitab Majmu'. Kalau saya cenderung untuk ngambil yang ini. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang pertanyaan, kita perbanyak dalam pertanyaan saja. Karena ini banyak terjadi memang. Ini kebanyakan di rumah sakit. Seperti itu. Ayo, ada pertanyaan. Bagaimana seandainya penutup lukanya itu ada darahnya? Jawabannya gini. Kalau orang itu penutup lukanya itu ada darahnya ya, darah lukanya, darahnya sendiri, maka darah ini hukumnya ma'fu. Darah itu hukumnya ma'fu, darahnya sendiri hukumnya ma'fu. Disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih, seandainya ada orang sholat, dia punya bisul, kemudian bisul itu menetas ketika dia pertengahan sholat. Yang penting netas sendiri, bukan karena dipijit, tapi netas sendiri, sehingga mengalir darah yang banyak dari bisul itu. Kira-kira hukum sholatnya sah apa enggak? Jawabannya sah. Kenapa? Ma'fu, karena itu punya sendiri dan darurat. Gak mungkin ada luka tanpa keluar darah kalau masih baru. Kalau seandainya kita tidak sahkan karena bawa najis, gak ada orang terluka sholatnya sah. Karena pasti kalau luka baru pasti keluar darah, kita cuci keluar darah, pasti itu masih ada. Mau kita tutup bagaimanapun itu pasti keluar darah. Seandainya tidak kita sahkan, maka tidak akan kita temukan orang yang sholat ketika terluka, lukanya baru itu sah. Makanya darahnya sendiri itu hukumnya ma'fu.
seperti itu. Paham ya? Kecuali banyak, misalnya gini, ini yang terluka, perbanyak darahnya, tapi darahnya mengalir ke tangan kemana-mana, dan itu mengalir bukan dalam keadaan sholat. Sebelum sholat sudah banyak, tapi nggak dicuci di bawah sholat. Nah itu baru tidak ma'fu. Tapi ketika sebelum sholat cuma sedikit darahnya, ketika sholat karena banyak gerak mengalir darah, maka itu hukumnya ma'fu. Seperti itu. Paham ya? Ada yang lain? Gimana? Atau mau kenapa? Tangan. Nanah, kalau punya sendiri dan sedikit itu hukumnya ma'fu. Bukan tidak najis ya. Najis tapi itu hukumnya ma'fu. Artinya, kalau ketika kita pertengahan sholat itu keluar sendiri, maka itu hukumnya ma'fu meskipun banyak. Kalau keluar gara-gara kita garuk, kalau sedikit ma'fu, kalau banyak tidak ma'fu. Begitu juga kalau keluar sebelum sholat dan kita bawa sholat, kalau sedikit ma'fu, kalau banyak tidak ma'fu. Seperti itu. Kalau najis tetap najis, karena itu punya sendiri. Ya kalau punya orang yang tidak ma'fu, kalau punya orang nggak ma'fu. Begini, najis itu begini. Bagaimana kita mengetahui najis yang ma'fu dan najis yang tidak ma'fu? Ada kaidahnya, ada dasarnya, ada apa batasannya. Segala sesuatu yang sulit untuk dihindari daripada najis, maka itu hukumnya ma'fu. Najis apa saja yang sulit untuk kita hindari, maka hukumnya ma'fu. Salah satu contohnya seperti darahnya orang istihadah. Orang istihadah itu kalau mau sholat wajib wudu, wajib istinja, bersuci dulu, kemudian kemaluannya ditutup pakai kapas, kemudian pakai pembalut. Gak mungkin itu gak keluar, pasti keluar dan akan menyebar di kapas dan pembalut tersebut. Tapi sulit untuk dihindari, maka hukumnya itu ma'fu. Begitu juga orang yang beser kencing, tempat kencingnya, wadah kencingnya itu lemah karena ada penyakit sehingga netes, tidak bisa ditahan. Jadi orang yang seperti itu dikatakan salisul baul, sehingga ketika orang tersebut itu mau sholat wajib wudu, wajib istinja, kemudian ditutup ujung dekarnya, ujung kemaluannya ditutup pakai kapas, kemudian diikat untuk sementara. Gak mungkin tidak keluar. Hukum sholatnya sah apa nggak sah? Karena itu hukumnya ma'fu. Kenapa? Sulit untuk dihindari. Seperti itu ya. Kalau sembuh seperti kita jangan kencing najis semua. Kan bisa soalnya untuk ditahan. Begitu juga darahnya orang yang terluka. Bahkan ketika kita di musim hujan melewati satu jalan yang dimana umumnya itu najis, maka ma'fu percikan-percikan yang pada umumnya itu ketika kita jalan kena kita. Nah, itu hukumnya ma'fu. Kenapa? Karena sulit untuk dihindari. Nah, apa itu percikan yang biasa kena di mana? Di bawahnya sarung. Itu ma'fu. Ya kalau percikannya sampai ke kepala itu enggak ma'fu. Kenapa? Enggak umum soalnya. Gitu. Gampang untuk menghindari kepala dari percikan yang ada di tanah. Begitu juga sekarang ada jalan, di sini ada lumpur yang najis, di sini kering, kemudian lewat di lumpur yang najis, itu tidak ma'fu. Kenapa? Karena sulit, bisa untuk menghindari dengan melewati jalan yang kering. Makanya ada kaidah fikih, al hukmu yataghayyaru bi taghayyuril ahwal wal azman wal amkinah. Hukum itu bukan hukum dasar, bukan hukum pokok, bukan hukum yang tiangnya, bukan hukum akar dasarnya, tapi hukum sebagai wasilah. Hukum wasilahnya itu suatu waktu bisa berubah karena perubahan tempat, waktu, dan keadaan. Misalnya ma'fu kalau percikan di jalan, ma'fu di musim hujan, tapi tidak ma'fu ketika musim panas karena kering. Musim panas sekarang tapi disirami air sampai najis, itu tidak ma'fu. Seperti itu. Meskipun di waktu hujan itu ma'fu. Itu contoh keadaan atau waktu. Ada sekarang satu tempat di sini ada apa itu ya, kotoran kelelawar, buang kotoran di musolah misalnya, buang kotoran.
itu kalau di tempat yang memang banyak kelelawarnya, nggak mungkin kita menghindari, itu bimakfu hukumnya. Kenapa? Karena sulit itu dihindari. Ya kalau di sini ya nggak makfu. Kenapa? Karena sangat gampang untuk kita menghindar, karena jarang adanya. Ala kulli hal ya seperti itu. Contohnya seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Mukallid. Terkait dengan pendapat tadi, banyak pendapat. Apakah saya punya kewajiban memilih yang terkuat dasarnya? Tarjih ya, yang pendapat yang lebih kuat. Apa kita hanya saya suka ini aja dan seperti apa? Sudah. Begini. Ada perbedaan madhab, ya ada madhab. Madhab itu seperti madhab yang 4 dalam fikih yang umum sampai sekarang, terus menerus daripada madhabnya Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nah kita mengikuti madhab mereka dengan kita mentaklid mereka. Kalau kita sudah berpegangan dengan madhab Syafi'i, maka kita sudah ikuti saja madhab Syafi'i, nggak usah niat kita pindah. Kalau seandainya ada orang suatu waktu seperti umroh atau haji ingin berpegangan dengan istrinya karena takut pisah, misalnya tawaf harus punya wudu, terus kita ngambil wudu daripada madhabnya Imam Malik agar kita tidak batal ketika menyentuh istri karena takut pisah, boleh, tapi kita taklid. Taklid itu saya niat wudu ini mengikuti madhabnya Imam Malik, itu taklid namanya, paham ya? Itu taklid madhab. Sekarang bukan taklid madhab, satu madhab tapi beda pendapat, seperti itu. Jadi begini, seperti kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Jadi dengan kemampuannya Imam Syafi'i dan bakatnya Imam Syafi'i dengan alat yang lengkap, itu bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis yang namanya itu adalah istinbat. Kemudian Imam Syafi'i daripada kemampuan mengambil dasar hukum, meletakkan satu dasar. Ini hadis, ada hukum ini diambil dari hadis ini, diletakkanlah satu dasar. Nah dari dasar ini ulama-ulama setelah Imam Syafi'i mempunyai pemahaman yang lain. Saya fahami dari pendapat Imam Syafi'i yang ini begini, saya fahami juga ini seperti ini. Intinya bagaimana? Ini pemahaman yang ini juga pemahaman dari Al-Quran dan hadis juga, seperti itu. Terkadang Imam Syafi'i pun juga punya dua pendapat di satu masalah, seperti itu. Terkadang memang punya dua pendapat di satu masalah. Tapi ketika diteliti oleh ulama, ada dua masalah yang kelihatannya sangat mirip. Imam Syafi'i menjawab dengan jawaban yang berbeda, tapi masalah ini sangat mirip, seperti itu, paham ya? Nah, tapi jawabannya Imam Syafi'i beda. Ketika diteliti, ya memang beda. Salah satu contohnya, ada orang sekarang gini, ada orang sekarang sholat, nggak tahu arah kiblat. Maka orang itu sholat, nggak tahu arah kiblat, orang itu sholat menghadap ke arah sana. Ketika dapat satu rakaat, ijtihadnya berubah, keyakinannya berubah. Kalau kiblat di sana, maka ngadeplah ke sana, langsung berputar. Setelah satu rakaat berputar lagi, sampai orang itu seandainya sholat duhur, beda-beda ijtihad, beda-beda keyakinan kalau kiblat itu di sana sini, maka dia sholat duhur dengan 4 arah, maka sholatnya tidak wajib qadha. Kenapa? Karena itu hasil ijtihad. Jadi beda-bedanya ijtihad itu tidak merusak, artinya ijtihad yang nomor 2 tidak merusak ijtihad yang awal. Itu tidak wajib diqadha. Yang kedua, ada pendapat ijtihad lain seperti masalah air. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada dua air, yang mana satunya mutanajis, satunya suci. Paham? Satunya mutanajis, satunya suci. Dan kita meyakini kalau ini yang suci, maka kita harus mengambil wudu yang ini. Ketika selesai sholat,
Kita ijtihad lagi, kemudian keyakinan kita berubah yang ini. Apa kita ambil wudhu yang ini apa enggak? Jawabannya tidak. Tapi dibuang semua. Kenapa? Kalau kita mengambil ini, berarti kita menajiskan yang awal. Kalau kita menajiskan yang awal, sholatnya yang awal gimana? Kan begitu kan ya? Ya kan ya? Kata Imam Syafi'i enggak boleh kita ambil. Artinya apa? Ketika ijtihad berubah, maka batal semua buyar. Loh, kenapa kok dalam sholat enggak? Seharusnya kalau berubah ya yang awal batal. Kan begitu kan? Nah, itu ada permasalahan yang seolah-olah sama tapi jawabannya Imam Syafi'i itu beda. Kan seperti itu. Diteliti lagi oleh pengikutnya Imam Syafi'i, ternyata memang di situ ada letak perbedaan. Yang dimana hanya beberapa ulama saja yang memahami perbedaan Imam Syafi'i. Terkadang tidak diketahui juga perbedaannya bagaimana. Ketika tidak diketahui perbedaannya, maka ulama itu pengikutnya Imam Syafi'i berkatakan berarti Imam Syafi'i punya dua pendapat dalam hal ini. Misalnya seperti itu, nggak diketahui apa ya perbedaannya. Kok Imam Syafi'i ini beda menjawab tapi masalahnya hampir sama, kan beda itu kan ya? Hampir sama masalahnya, tapi jawabannya beda. Ketika tidak ditemukan perbedaannya, makalah ulama itu berkata berarti Imam Syafi'i di sini punya dua pendapat, di sini juga punya dua pendapat. Pendapat yang kuat ini jawaban yang asli, pendapat yang tidak kuat karena mengiaskan dari yang nomor dua. Kan begitu kan ya? Mengiaskan dari. Nah, pendapat yang di sini, pendapat yang dijawab oleh Imam Syafi'i secara gamblang, secara terang-terangan, ini juga punya dua pendapat. Pendapat yang asli itu pendapat yang kuat, dan pendapat yang tidak dikuat dikiaskan dengan ijtihad yang satunya itu. Jelas? Paham ya? Nah, setelah itu berkembanglah mazhab Syafi'i. Nah, terkadang Imam Syafi'i ini terkadang Imam Syafi'i punya pendapat pada muridnya, yang dimana dua pendapat itu dijawab di mana? Masa Imam Syafi'i satu tempat menjawab itu, membahas itu pada muridnya? Enggak. Terkadang pada murid yang ini kan, murid kan tidak hanya satu periode, ada beberapa periode, kan begitu kan ya? Periode yang pertama Imam Syafi'i bahas ini, periode yang kedua Imam Syafi'i bahas ini. Pada akhirnya ketika muridnya Imam Syafi'i itu ada di mana-mana, berarti kan madhabnya Imam Syafi'i kan tersebar di mana-mana, nggak tahu titik terangnya gimana. Madhabnya Imam Syafi'i itu seperti apa? Kenapa? Karena sudah tersebar di mana-mana, nggak ada yang mengumpulkan, nggak ada yang menyatukan. Kan begitu kan ya? Pada akhirnya datanglah satu ulama namanya Al-Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini mengumpulkan madhabnya Imam Syafi'i yang sudah tersebar luas. Di murid-muridnya itu punya karangan kitab madhabnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, murid-muridnya lagi dikumpulkan jadi satu. Ada kitab namanya kitab Al-Aziz. Seperti itu. Nah, disitulah di murid yang ini Imam Syafi'i berpendapat ini. Atau Imam Syafi'i punya satu kalam, punya satu dasar, muridnya yang ini memahami begini, muridnya yang ini memahami begini. Faham ya? Faham ya? Jadi Imam Rafi'i itu meletakkan satu asas, satu dasar. Kalau Imam Syafi'i yang mengatakan dua pendapat dalam satu permasalah, itu dikatakan kaulnya Imam Syafi'i yang ini, kaulnya Imam Syafi'i yang ini. Ketika pendapatnya pengikut Imam Syafi'i itu tidak dikatakan kaul, tapi wajhun. Wajhun itu adalah satu pendapat dari pengikutnya Imam Syafi'i, pendapat suatu hukum karena dia memahami dari kaulnya Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi pendapat itu kan banyak. Nah, setelah Imam Rafi'i, maka datanglah Imam Nawawi. Ditelitilah lagi oleh Imam Nawawi. Di antara pendapatnya Imam Syafi'i yang dua, atau pendapat pengikutnya Imam Syafi'i yang mengambil pemahaman dari kalamnya Imam Syafi'i atau dari dasarnya Imam Syafi'i, diteliti lagi. Manakah yang paling kuat dalilnya? Di situ. Paham ya? Manakah yang paling kuat dalilnya? Sehingga dikumpulkanlah oleh Imam Nawawi, terkumpul satu kitab namanya Raudhatut Talibin. Seperti itu. Nah, di situ banyak pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam ini, pendapatnya itu, semuanya memahami dari madhabnya Imam Syafi'i. Dan Imam Nawawi membuat suatu istilah. Ada permasalahan di kitab ini, pendapat yang muktamad begini. Pendapat yang muktamad, pendapat yang diunggulkan. Tapi kalimatnya menggunakan kalimat muktamad. Oh, berarti itu punya dua pendapat, khilaf.
muqabilul mu'tamad itu artinya kata lawan daripada mu'tamad itu ada, tapi lemah. Juga ada kalimat mengatakan al-ashhar, yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur al-ashhar. Berarti kata-kata yang paling masyhur, yang tidak masyhur itu ada. Kan begitu kan ya? Ada pendapat yang paling sahih dengan pemahaman al-asah. Berarti kalau yang paling sahih itu kan ada juga yang di bawahnya itu. Kan begitu kan ya? Hanya saja ketika di kitab ini menggunakan kalimat al-ashhar, maka itu artinya perselisihan pendapat dari perkataan Imam Syafi'i itu sendiri. Kalau mengambil al-asah, maka itu perbedaan pendapat di antara pengikutnya Imam Syafi'i. Seperti itu. Cuma yang digunakan kalimat al-asah itu adalah pendapat yang paling kuat, diambil daripada dalil-dalil yang kuat. Nah, sekarang sistem pengamalannya. Nah, bagaimana hukum mengamalkan pendapat-pendapat yang banyak dari madhabnya Imam Syafi'i? Perlukah kita taklid? Artinya saya ikut imam ini, nggak usah. Kalau kita sama-sama madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena semua pendapat yang banyak itu dasarnya itu diambil dari Imam Syafi'i sendiri. Artinya itu semuanya hanya cabang-cabang daripada madhabnya Imam Syafi'i. Jadi nggak usah kita taklid. Siapapun imam siapapun selama itu madhab Imam Syafi'i itu tetap nggak usah taklid. Kecuali pindah selain Syafi'i baru itu taklid. Nah, itu masalah taklidnya. Sekarang pengamalannya bagaimana? Apakah di semua pendapat itu boleh kita mengamalkan sesuka hati kita atau bagaimana? Kalau sistem pengamalannya, boleh kita mengamalkan yang mana saja. Kalau kita sendiri, kalau pendapat yang paling sahih, kalau pendapat yang paling muktamad, boleh kita amalkan, boleh kita sebarkan. Seperti itu. Kalau pendapat yang lemah, boleh kita amalkan, tapi kita tidak boleh nyuruh orang untuk mengamalkan ini. Jelas? Nah, karena kalau kita sebarkan semuanya yang sahih dan yang tidak sahih, maka ibadah orang ini nanti ujung-ujungnya beda-beda. Kan seperti itu. Terus pemahaman yang ini kenapa kok disebarluaskan dalam majelis taklim? Nah, kita menyebarkan luas dalam majelis taklim itu tujuannya bukan menyuruh untuk diamalkan. Tapi ada pendapat yang memperbolehkan mengarahkan ini. Kenapa? Karena orang-orang suatu ketika memang untuk mengambil pendapat yang kuat itu terdesak. Sehingga ada pendapat yang lain agar kita tidak jatuh dalam dosa, kita punya pelarian. Saya ikut imam yang ini suatu waktu. Kenapa? Daripada saya mengikut ini ujung-ujungnya dosa, lebih baik ikut yang ini yang penting nggak dosa. Kan begitu? Paham ya? Paham ya? Nah, itu artinya sebagai pelarian saja. Kalau kita sendiri mau ikut yang mana saja itu terserah. Bisa kita ikut. Tapi jangan disebarluaskan dan jangan nyuruh orang. Hanya sekedar ngasih tahu pendapatnya ulama itu juga boleh, enggak apa-apa seperti itu. Paham ya? Gimana? Misalnya kalau kita sudah tahu ada pendapat yang satunya masbul, satunya Iya, angka itu ya, ini yang kuat, ini yang tidak kuat gitu ya. Nggak diwajibkan untuk milih yang kuat gitu. Cuma untuk kita menyebarluaskan, kita sebarkan yang kuat. Seperti itu. Untuk menyebarkan kita sebarkan yang kuat. Yang tidak kuat ini kita pakai suatu waktu. Untuk disebarkan itu kita pakai suatu waktu saja. Seperti itu. Artinya kita itu untuk mengetahui, perlu kita untuk tahu. dari segi yakin, kita kan pasti yang yakin itu kan pilih yang kuat seharusnya. Itu gimana? Begini. Dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, orang ijtihad itu semuanya mengambil dari dalil. Paham? Semuanya mengambil dari dalil. Dan mereka mengeluarkan hukum dari dalil dan menjawab dan punya argumen, punya pendapat itu semuanya yakin benar. Bukan? Semuanya yakin dia itu benar. Semuanya yakin dia benar. Jadi tiap-tiap orang itu punya keyakinan kalau dia itu benar. Dan mereka itu juga punya dalil. Mereka punya dasar, imma Al-Quran, wa imma hadis, wa imma dasar yang diciptakan, yang diletakkan sebagai asas oleh madhabnya oleh Imam Syafi'i sendiri. Tapi ketika diteliti, peneliti setelahnya itulah yang menentukan ini yang lebih kuat. Peneliti setelahnya.
ini yang. Jadi kalau ini sama ini, itu semuanya sama-sama punya pendapat yang sangat kuat dan luar biasa. Sama-sama ada dalilnya. Nah, apakah kebenaran itu ada di dua-duanya ketika beda pendapat? Apakah yang benar cuma satu? Ini beda lagi kan ya? Ini beda lagi. Itu beda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau ini sudah ada dasarnya, sudah ada dalilnya, maka mereka itu di sisi Allah dianggap benar karena dengan ijtihadnya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Dan itu juga diambil dari Al-Quran dan hadis. Makanya disebut dalam Nabi Muhammad, dalam hadisnya Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun wasi'ah. Perbedaan pendapat antara umatku itu adalah rahmat yang sangat luas, di mana umatnya Nabi Muhammad itu beda-beda, keinginannya beda-beda, keadaannya beda-beda, udurnya beda-beda. Perbedaan pendapat di antara para ulama ini adalah rahmat agar umatnya Nabi Muhammad tidak terjerumus dalam dosa. Itu yang mengatakan bahwa dua-duanya itu sama-sama benar. Tapi yang mengatakan yang benar cuma satu, ini sebenarnya mereka sama-sama yakin, mereka sama-sama benar, tapi di sisi Allah itu yang benar cuma satu. Maka juga disebutkan dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang ijtihad, yang punya keyakinan kalau ijtihadnya itu benar, kalau di sisi Allah memang benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau dia yakin benar mengambil dari Al-Quran dan hadis, tapi di sisi Allah itu kenyataannya salah, faktanya salah di sisi Allah, maka dia dapat 1 pahala karena keyakinannya dan karena ijtihadnya. Dan ada ulama yang berkata, man qallada aliman laqiyallaha saliman. Orang itu ketika mengikuti jejak orang alim yang takut sama Allah, yang hati-hati dalam berpendapatnya, dia punya keyakinan, maka dia akan bertemu dengan Allah insya Allah dalam keadaan selamat. Karena dia bukan dengan tidak berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan ulama yang ahli ijtihad, yang hati-hati dalam berpendapat. Seperti itu. Jadi ketika misalnya sampian misalnya, ya, yang yakin saya ini yang benar ini, yang ini tidak, boleh nggak kita mengamalkan yang ini? Justru dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwasanya ketika orang itu di perjalanan 2 marhalah, itu kan diperbolehkan bagi kita untuk mengqasar, ya kan ya? Itu cuma pertanyaannya, mana afdol, mengqasar dan tidak qasar? Kalau sudah perjalanan 2 marhalah, qasar apa tidak qasar yang lebih afdol? Lebih afdol itu tidak qasar, kecuali ada pengecualiannya bagi 2 orang. Yang pertama, jika perjalanannya sampai 3 marhalah, sangat jauh, itu qasar lebih afdol. Yang kedua, bagi orang yang dimana untuk mengqasar sholat itu rasanya tidak senang, nggak puas, nah bagi dia lebih afdol mengqasar. Seperti itu bagi dia, karena tidak puas. Kalau saya harus mengqasar rasanya gimana itu, nggak puas rasanya. Nah bagi orang yang punya perasaan seperti itu lebih afdol mengqasar. Begitu. Artinya apa? Meskipun kita tidak puas, terkadang untuk menghilangkan ketidakpuasan kita itu kita harus melakukannya selama itu bukan dosa. Yang diragukan itu selama itu bukan dosa. Kalau yang diragukan itu suatu yang haram atau tidak, ini makanan haram apa halal ya? Haram apa halal ya? Ini makanan. Jadi itu ada 3 sisi pandang kalau masalah ini halal apa haram. Yang pertama, sesuatu jika diyakinkan halalnya, kemudian kita ragukan ini haram apa tidak, maka itu boleh kita makan, dan itu hukumnya seperti halal. Seperti contohnya, sekarang ada makanan dijual di warung, sate. Kemudian ada orang yang belikan itu untuk kita. Orang yang belikan untuk kita ini orang yang uangnya campur aduk halal haram. Paham? Itu kan makanannya halal, ya kan ya? Cuma ini diragukan apakah pakai uang yang halal apa pakai uang yang haram, kan gitu kan ya? Boleh nggak kita makan? Boleh, nggak apa-apa. Ini hukumnya seperti halal. Yang kedua, ada orang, ada makanan yang asal mulanya ini haram, asal mulanya haram, kemudian diragukan apakah sudah jadi halal apa tidak. Ini asalnya haram, tapi apa sudah jadi halal apa tidak? Seperti salah satu contohnya, ada orang semisalnya bisnis sabu-sabu atau bisnis yang haram. Setelah bisnis yang haram sukses, kemudian dia buka toko.
Nah, setelah dia buka toko, kita dikasih makanan dari toko itu. Nah, ini kan asal mulanya, modalnya itu kan pasti dari yang haram itu kan ya. Sekarang sudah jadi toko. Ini masih dari yang haram apa sudah jadi halal? Itu kan kita ngambil dasarnya. Dasarnya haram ya sudah haram. Kalau sesuatu tidak kita ketahui, ini asal usulnya apa yang halal, apa asal usulnya ini haram. Cuma keraguan itu ada, bukan keyakinan tapi keraguan ini ada, kejanggalan terhadap itu ada. Maka kata ulama al-wara' tarkuhu, yang paling wara' itu kita tinggalkan karena kita tidak tahu asal usulnya. Makanya dalam hadisnya Nabi, da' ma yaribukah ila ma la yaribukah, tinggalkanlah apa yang kamu ragukan, carilah apa yang tidak kamu ragukan. Tuh. Paham ya? Itu. Sudah ya. Isya. Fatihah Allah taala lana bil nafi' al mukhlis fi gina fi dunya ilman ta'wil subhana wal hadirin wa ta'alluq wal irtibat wal ittisal kamal lil intiwa bi syai'in sayyidil habibi wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi al fatihah.